Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Hari ini Rabu 1 Maret 2023. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yunus dan bacaan Injil diambil dari Injil Lukas. Sebelum kita merenungkan kedua bacaan yang gereja berikan kepada kita, mari kita memohon pertolongan Tuhan. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali kami bersyukur ya Tuhan atas anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepada kami di awal pagi hari ini. Kami bersyukur untuk semuanya itu ya Tuhan, dan kini kami akan merenungkan sabda-Mu sebagai penuntun jalan kami. Buka hati dan pikiran kami, semoga sabda-Mu ini membuat kami dapat melakukan karya-karya kasih terlebih khusus pantang dan puasa di dalam masa prapaskah ini. Menjadi pertobatan sejati bagi kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pertobatan sejati adalah pertobatan yang sungguh berasal dari dalam diri seseorang, dari dalam hati seseorang, sehingga mereka meyakini bahwa harus berbuat sesuatu dan berbalik dari perbuatannya yang jahat. Seperti yang ditampilkan di dalam kitab Nabi Yunus. Orang-orang Niniwe berbalik dari perbuatannya yang jahat dan melakukan pertobatan. Mulai dari raja hingga warganya sendiri melakukan pertobatan. Pertobatan itu berupa puasa. Yang kedua adalah berbalik dari perbuatannya yang jahat. Dan yang ketiga adalah berbalik dari tindakan-tindakannya yang keras. Dan apa yang terjadi saudara-saudariku? Bangsa atau orang-orang Niniwe pada saat itu kemudian betul-betul berbalik dari perbuatannya yang jahat, dan akhirnya Allah melihat perbuatannya itu, yakni berbalik dari tingkah laku mereka yang jahat, dan akhirnya Allah tidak jadi murka terhadap bangsa Asyur atau orang-orang Niniwe pada saat itu. Dan di dalam kitab Pemazmur, ya dikatakan bahwa persembahan kepadamu adalah jiwa yang hancur, hati yang remuk redam, takkan kau pandang hina ya Allah. Maka tobat yang sejati adalah tobat yang betul-betul berasal dari dalam diri seseorang. Kemudian mereka berbalik dari perbuatannya yang jahat. Dan Yesus di dalam baca Injil menjadi tanda pertobatan itu. Karena Yesus melebihi dari Nabi Yunus yang menjadi tanda pertobatan bagi orang-orang Niniwe. Yesus lebih dari Nabi Yunus. Bahkan Yesus dikatakan lebih dari Ratu dari Selatan yang mencari kebijaksanaan Salomo. Padahal yang menjadi tanda itu anak manusia itu, yakni Yesus sendiri, itu lebih dari Ratu, lebih dari Salomo yang mencari kebijaksanaan itu. Maka dari itu saudara-saudariku, Yesus menjadi tanda pertobatan, tanda kebijaksanaan, tanda kerahiman dan belas kasih Allah. Datanglah kepada Yesus sebagai tanda pertobatan kita dengan melakukan karya-karya dan ajaran-ajaran kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau senantiasa mengingatkan kepada kami untuk selalu bertobat. Dan pertobatan sejati itu adalah pertobatan yang sungguh berasal dari dalam diri kami sendiri. Ajarilah kami ya Tuhan untuk bertobat secara pribadi, dan akhirnya kami boleh berbalik dari perilaku kami yang keras, perilaku kami yang jahat. Dan bantulah kami ya Tuhan untuk selalu melihat Yesus sebagai sumber kerahiman dan belas kasih Allah. Dan akhirnya Tuhan, kami serahkan diri kami, seluruh jiwa raga kami kepada kehadirat-Mu. Dan dampingilah kami, tuntunlah kami, dan lindungilah kami sepanjang hari ini. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus.